Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam guru penggerak. Video kali ini berisi tentang aksi nyata modul 1.4 diseminasi budaya positif. Saya, Rati Ananita Kumala Dewi, calon guru penggerak angkatan 10 dari SDN 1 Mulyosari, Kabupaten Lampung Selatan. Di video kali ini nanti akan berisi tentang penerapan budaya positif di sekolah saya, khususnya di SDN 1 Mulyosari, yang diterapkan atau sama-sama memahami berbagi pemahaman tentang budaya positif, di mana nanti dengan rekan-rekan sejawat itu akan memberikan penjelasan atau pemahaman tentang budaya positif yang ada di SDN 1 Mulyosari khususnya. Semoga video ini bermakna. Kemudian yang melatar belakangi yakni pendidikan Ki Hajar Dewantara, yaitu menuntun anak dengan segala kodrat yang ada pada anak-anak agar mereka dapat mencapai keselamatan dan kebahagiaan yang setinggi-tingginya baik sebagai manusia maupun anggota masyarakat. Anak diberikan kesempatan untuk mengembangkan minat, bakat, serta potensi sebagai individu yang unik. Jadi tugas guru memberikan tuntunan agar anak tidak kehilangan arah, sehingga terciptalah kemerdekaan diri dari anak tersebut. Tujuan budaya positif yang pertama, terwujudnya visi sekolah melalui penerapan budaya positif, terbentuknya karakter disiplin yang kuat, menumbuhkan dan menguatkan karakter positif melalui pembiasaan-pembiasaan positif, menumbuhkan karakter profil pelajar Pancasila. Kemudian yang selanjutnya tujuannya sepanjang hayat semoga siswi atau peserta didik memiliki kompetensi global dan berperilaku sesuai dengan nilai-nilai Pancasila. Penyebaran pemahaman budaya positif dengan rekan Assalamualaikum sejawat. warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirrahmanirrahim. Wa bihi nasta'in ala umuri dunya wa din. Wa ala alihi wa sahbihi wa barik wa sallim ajmain. Amma ba'du. Alhamdulillah, puji syukur kita panjatkan kepada Allah Subhanahu wa taala yang masih memberikan kita semua nikmatnya sehingga kita masih berkumpul di ruangan ini di kantor dalam agenda aksi nyata ya Bapak Ibu, diseminasi budaya positif. Jadi Bapak Ibu, sebelumnya terima kasih sudah menyempatkan waktu untuk sama-sama kita kumpul di sini, sama-sama kita berbagi apa ya Bapak Ibu, berbagi pemahaman tentang budaya positif ya Bapak Ibu. Mohon izin kepada Bapak Ibu senior, mohon izin saya berdiri di depan sini bukan bermaksud untuk menggurui atau saya lebih bisa tidak, tapi kita sama-sama di sini berbagi pemahaman tentang budaya positif di sekolah kita. Begitu ya Bapak Ibu. Nah kemudian selain memang ini adalah tugas saya, ini juga nanti bisa digunakan Bapak Ibu semua untuk menyelesaikan aksi nyata materi atau tentang kaitannya budaya positif. Jadi saya cek di PRM itu banyak sekali tentang aksi nyata budaya positif, nanti Bapak Ibu bisa pakai ini. Ya cuma kayak betul gitu bisa. Seperti kita kemarin itu ya Bapak Ibu ya. Oke, ini Bapak Ibu. Jadi budaya positif itu mungkin Bapak Ibu semua sudah apa ya? Kita semua sudah melakukan di sekolah ini, kita sudah banyak program-program yang sangat luar biasa. Secara tidak langsung, secara tidak sadar kita mungkin sudah melakukan Bapak Ibu budaya positif. Budaya positif itu sama dengan praktik baik anak-anak. Contoh misalnya, kalau kita kan mohon maaf ya Ibu tadi dulu bisa dengar. Selamat datang Ibu Kepala Sekolah. Oke, dilanjut ya Bapak Ibu. Jadi lanjut tadi program sekolah kita ini sudah luar biasa, atau praktik baik itu sudah sering kita lakukan ya Bapak Ibu. Contoh misalnya kita ada agenda piket, kemudian menyambut
siswa datang pada pagi hari itu sudah termasuk bagian dari contoh budaya positif atau praktik baik yang ada di sekolah. Seperti itu. Jadi budaya positif itu adalah nilai-nilai atau keyakinan-keyakinan dan kebiasaan-kebiasaan di sekolah yang berpihak pada murid. Nah, begitu Bapak Ibu. Jadi memang budaya positif atau tujuan dari praktik baik jelas kita mengikuti itu. Jadi hal itu dilakukan agar murid dapat berkembang menjadi pribadi yang kritis, penuh hormat dan bertanggung jawab. Seperti itu. Jadi misalnya kita menyambut anak di depan, kita saling semangat itu secara tidak langsung kan anak juga merasa disambut nih sama Bapak Ibu gurunya di depan. Kemudian budaya positif di sekolah memang sangat penting untuk mengembangkan peserta didik yang memiliki karakter kuat dan berakhlak sesuai profil pelajar Pancasila seperti yang dicetuskan sebagai pedoman untuk pendidikan Indonesia. Kita sudah tahu ya Bapak Ibu bahwa profil pelajar Pancasila itu sudah kita tahu ada berapa Bapak Ibu profil pelajar Pancasila? Nah, benar ya ada 6. Tujuan budaya positif yang pertama, terwujudnya visi sekolah melalui penerapan budaya positif atau praktik baik tadi. Kemudian terbentuknya karakter disiplin yang kuat, menumbuhkan dan menguatkan karakter positif melalui pembiasaan-pembiasaan positif. Kemudian menumbuh kembangkan karakter profil pelajar Pancasila. Dan yang selanjutnya sepanjang hayat peserta didik harapannya memiliki kompetensi global dan berperilaku sesuai dengan nilai-nilai Pancasila. Gambaran contoh di bawah itu kita semua insya Allah sudah ada ya Bapak Ibu, seperti menyambut anak, salim, kemudian setiap Jumat bersih, itu menjaga kebersihan dan hijaunya sekolah, kemudian program hidroponik, kemudian kita sering mengikuti olimpiade. Nah, kemudian insya Allah anak-anak kita ini anak-anak yang punya prestasi dari jurusan SDN 1 jurusan luar biasa. Nah ini Bapak Ibu. Terus ada pertanyaan nih, bagaimana budaya positif yang sudah ada di sekolah berkembang menjadi karakter bagi semua warga sekolah. Jadi memang kita tidak bertumbuh hanya tujuannya murid saja. Kita budaya positif juga pasti semua warga sekolah pun akan merasakan itu. Seperti itu ya Bapak Ibu. Bagaimana pendidik menumbuh kembangkan budaya positif dalam mewujudkan karakter profil pelajar Pancasila dan bagaimana menerapkan disiplin restitusi di posisi monitor dan manajer sehingga lingkungan positif, aman dan nyaman dapat terwujud. Jadi intinya pertanyaan ini kita sebagai pendidik itu harus seperti apa penerapannya di sekolah, gitu Bapak Ibu. Jadi seperti ini, ada 4 unsur atau 4 aspek yang bisa kita lakukan. Yang pertama kita tahu kebutuhan dasar murid. Yang kedua, kita tahu posisi kontrol guru. Kita tahu nih, kita nanti saya sedikit menunjukkan nanti ada video kita di posisi kontrol yang seperti apa selama ini kita sudah menjadi guru itu seperti apa. Kemudian yang ketiga, segitiga restitusi. Nah, contoh misalnya nanti kita menghadapi anak-anak yang bermasalah, contoh misalnya menghadapi anak yang berantem, sering ya Bapak Ibu ya. Nah, itu nanti gimana sih cara penyelesaian masalahnya seperti apa. Kemudian yang keempat, keyakinan. Nah, ini yang pertama tadi ada kebutuhan dasar murid, ada 5 Bapak Ibu. Yang pertama, bertahan hidup. Yang kedua, kasih sayang. Yang ketiga, kebebasan. Yang keempat, kesenangan. Dan yang kelima, penguasaan. Jadi dari 5 aspek itu atau kebutuhan dasar murid itu kita harus memahami dulu. Secara langsung mungkin memang kita tanpa sadar kita sudah tahu Bapak Ibu. Cuma memang kita
dengan berbagai konflik anak-anak itu ya luar biasa, ya berbeda-beda caranya. Nah ini maksud dari kalimat tadi Bapak Ibu. Yang pertama kebutuhan bertahan hidup atau survival adalah kebutuhan yang bersifat fisiologis untuk bertahan hidup, misalnya kesehatan, rumah, dan makanan. Nah, jadi maksudnya di sini kita memang sama anak-anak, sama siswa di sekolah itu kan hanya beberapa jam. Selebihnya memang di rumah. Tapi setidaknya kita tahu bahwa anak-anak ketika di sekolah itu kan bersama kita. Kita sebagai pengganti orang tua mereka di sekolah. Jadi kita harus bisa berperan atau mengetahui sejauh mana kebutuhan dari siswa tersebut. Kebutuhan biologi sebagai bagian dari proses reproduksi termasuk kebutuhan untuk tetap bertahan hidup. Komponen psikologis pada kebutuhan ini meliputi kebutuhan akan perasaan aman. Jadi Bapak itu maksudnya kalau anak ketika di sekolah merasa aman, merasa nyaman. Makanya kita di sekolah ada pernyataan sekolah ramah anak. Maksudnya anak-anak di sekolah ini merasa aman, walaupun ya tadi terkadang anak-anak yang kita jumpai dengan berbagai karakter, dengan berbagai permasalahan yang ada di rumah kemudian dibawa ke sekolah, ya kita mau tidak mau harus siap menghadapi anak-anak yang seperti itu. Kemudian yang kedua, anak-anak yang memiliki kebutuhan dasar kasih sayang dan rasa diterima yang tinggi. Biasanya siswa atau anak-anak ini disukai dan diterima oleh lingkungannya. Mereka juga akrab dengan orang tuanya. Biasanya mereka belajar karena suka pada gurunya. Nah, seperti itu Bapak Ibu. Bagi mereka, teman sebaya sangatlah penting. Mereka juga biasanya suka bekerja dalam kelompok ini Bapak Ibu. Jadi itu tadi anak-anak membutuhkan sosok yang bisa mereka sayang ketika di sekolah. Gitu. Kemudian yang ketiga, anak-anak memiliki kebutuhan dasar akan penguasaan yang tinggi atau kebutuhan pengakuan atas kemampuan. Biasanya selalu ingin menjadi pemimpin. Nah, mungkin kita tahu bahwa anak-anak yang sudah mulai kelas tinggi, kelas 4, kelas 5, kelas 6 itu yang mungkin dari kelas 3 juga udah sering kalau kita ketahui Bapak Ibu teman-teman, misalnya anak-anak ngerasa jadi bos gitu, ngerasa jadi geng, geng-gengan contohnya itu ada memang anak-anak fasenya seperti itu Bapak Ibu. Nah, gimana cara kita sebagai guru harus bisa mengarahkan gitu kan, menuntun biar nggak berkelanjutan sifat-sifat seperti itu sebenarnya. Kemudian yang selanjutnya, anak-anak dengan kebutuhan akan kemandirian, kebebasan yang tinggi, menginginkan pilihan. Mereka perlu banyak bergerak, suka mencoba-coba, tidak terlalu terpengaruh orang lain dan senang mencoba hal baru dan menarik. Nah, selanjutnya, anak-anak dengan kebutuhan dasar kesenangan yang tinggi biasanya ingin menikmati apa yang dia lakukan. Mereka juga bisa berkonsentrasi tinggi saat mengerjakan hal yang disenangi. Mereka suka permainan dan suka mengoleksi barang, suka bergurau, suka melucu dan juga menggemaskan dan menjadikan Bapak Ibu biasanya. Dia kelas 1 ya, biasa. Bahkan saat mereka bertingkah laku buruk, mereka masih terlihat lucu, karena memang kita posisinya memang di SD, jadi luar biasa apalagi kelas 1, kelas 2. Selain menggemaskan dan terlihat lucu, juga sangat menjadikan biasanya. Ya. Nah, kemudian tadi aspek apa ada yang nomor 2 itu posisi kontrol guru. Nah, ini Bapak Ibu. Ada 5. Nah, ini nanti ada cuplikan video Bapak Ibu bisa melihat selama ini kita di posisi seperti apa sih sebagai guru gitu ya. Yang pertama, menghukum. Yang kedua,
membuat orang merasa bersalah, yang ketiga sebagai teman, yang keempat sebagai pemantau, yang kelima sebagai manajer. Ini Bapak Ibu, semoga video ini nanti kita bisa merasakan selama ini kita di posisi yang mana. Pagi anak-anak, silakan PR yang kemarin Ibu berikan diletakkan di meja. Anton, kamu sudah mengerjakan belum? Belum mengerjakan saya, Bu. Kamu selalu ya nggak ngerjain PR. Sekarang kamu duduk di depan, lalu tulis. Saya berjanji tidak akan mengulangi lagi. Saya berjanji akan berusaha menjadi murid yang rajin belajar sampai pelajaran saya selesai. Pagi anak-anak, hari ini ada tugas ya. Ada yang belum mengerjakan? Anton, kamu sudah mengerjakan? Belum, Pak. Kamu nggak ngerjain tugas ya? Kamu mau jadi apa nanti? Kamu lihat sekolah ya sih? Coba bayangkan orang tuamu betapa kecewanya sama kamu. Kamu itu sudah kelas 5. Harusnya bertanggung jawab sama dirimu sendiri. Maaf, Bu, saya terlambat. Ya udah, nanti jangan diulangi lagi ya. Kalau kamu rajin, Ibu senang lihatnya. Ya, lain kali tepat waktu ya masuknya. Tos dulu dong. Kita kan teman. Wah, jadi kalau aku terlambat lagi, apa ya? Kamu kok nggak pakai baju olahraga? Bapak catat, kamu sudah 3 kali loh nggak ikut olahraga bulan ini. Iya, Pak. Di 3 kali berarti saya dapat sanksi, Pak. Ini, Bu, saya mengumpulin tugas. Maaf ya, Bu, saya terlambat mengumpulin tugas. Kenapa kamu terlambat mengumpulkan tugas? Iya, Bu, saya kalau sore bantuin Ibu jaga warung. Gak sempat ngerjain tugas. Kira-kira nih, apa yang bisa kamu perbaiki supaya kamu bisa mengerjakan tugas tepat waktu? Coba, kapan biasanya kamu membantu ibu jualan? Terkadang sampai jam 8 malam, Bu. Bagaimana kalau kamu membuat jadwal? Kapan kamu akan mengerjakan tugas? Oh gitu ya, Bu. Saya coba deh, Bu. Terima kasih, Bu. Itu Bapak Ibu. Jadi dari video tadi itu cuplikan dari bagaimana posisi dari 5 ini. Yang pertama nih tadi Anton ceritanya. Dia nggak ngerjain tugas terus dikasih hukuman sama ibu gurunya. Nah kemudian yang video selanjutnya itu tentang membuat orang merasa bersalah. Jadi Bapak Ibu ya. Nah kira-kira dari video tadi, video barusan Bapak Ibu itu kira-kira kita sudah tahu nih ya, kita sering melakukan yang mana? Atau semuanya? Atau semuanya ya Bapak Ibu ya. Tergantung kondisi anak atau seperti apa Bu? Tergantung karakter anaknya. Berarti pernah terjadi. Sama ya Bapak Ibu ya. Gimana? Mungkin iya benar Bapak Ibu. Jadi mungkin mohon maaf ibu-ibu, bapak ibu yang senior mungkin ya secara tidak langsung sudah melakukan semuanya gitu kan, sudah merasakan secara tidak langsung sudah melakukan posisi kontrol guru itu yang lebih kelima tadi. Kalau yang ibu-ibu guru muda nih, gimana nih? Yang mana? Yang sering ya, yang sering atau mungkin pernah dilakukan yang mana? Oh, jadi bestie. Nah, oke. Kalau misalnya jadi bestie atau jadi teman, berarti kan jadi teman nih. Kira-kira ada pengaruhnya nggak Bu? Nanti ke anak, misalnya. Jadi apa? Pengen dengar suara ibu boleh. Ini juga sih, harusnya memang ya ada semua itu kita, karena kalau misal nih jadi teman kayak tadi anak jadi ngerasa ibu ini enak nih besok ulangi lagi gitu kan.
Jadi ada efek jerah nggak sebenarnya kalau menurut Bu Ovi? Ada efek jerah nggak misalnya kalau kita ngamar nih? Kira-kira ada efek jerahnya nggak di anak? Ya kalau kita di posisi sebagai teman, mungkin nggak ada efek jerahnya buat anak. Ya, jadi ya memang kita tuh sebagai guru harus ada semua itu posisi kontrol guru. Jadi kita bisa boleh kita sebagai teman, tapi kita lihat anaknya seperti apa. Terima kasih Bu Evi. Sama. Biasanya yang mana nih? Pengen dengar suaranya Bu Muta. Sebagai pemukul, sebagai pemukul merasa bersalah juga ya makanya. Tapi kalau itu semuanya ada soalnya. Ya kalau selama ini sebagai pengalaman 5 ya. 5-5-nya itu pernah dilakukan dan karena mindset selama ini memang anak itu harus dihukum gitu ya. Itu sering sebagai penghukum tanpa kita sadari. Contohnya suruh nyuci WC, suruh bersihkan halaman. Itu adalah bentuk dari posisi kontrol guru sebagai penghukum yang tidak ada kaitannya dengan KBM atau kemajuan dari mental anak. Kemudian sering juga sebagai teman. Lebih kalau untuk membuat orang merasa bersalah sih kayaknya jarang sih. Tapi kalau ketemu modelan kayak Jepang, menjat, ya. Terima kasih Ibu, terima kasih Bu Alfi, boleh ini? Semuanya? Oke. Kalau saya sendiri sih jujur ya namanya pernah melakukan kelima-limanya untuk sebagai penghukum ini. Kalau saya rasakan ketika saya mengasuh ke anak, mereka tidak tidak introspeksi diri dan tidak malah memperbaiki diri, malah besok kita di hukumannya. Bu, saya tidak mengerjakan PR, saya membersihkan WC ya Bu. Terus iya bukannya terus besoknya memperbaiki, besok saya harus mengerjakan PR, tidak, malah ia tidak mengerjakan PR dan langsung nanti hukumannya sudah hafal. Bu, saya berarti mengerjakan PR 2 kali ya Bu, kelas istirahat. Terus iya Bu, malah anak-anak kayak nagih udah, oh Bu Maya biasanya kalau nggak ngerjain PR suruh bersihkan WC, kalau nggak suruh nulis PR-nya sebanyak 2 kali atau 3 kali lipat ketika istirahat. Dan ketika menjadi teman juga gimana ya? Anak-anak terus merasa baru ya Maya nggak ngerjain tugas, nggak dikasih hukuman nih, cuma dibilangin aja. Besok ya diulangi lagi. Bu Ali boleh sebagai korban. Iya. Apa yang kamu rasakan dulu, nah sekarang kamu lakukan tidak gitu. Simulasi pembina upacara. Apa yang kamu rasain aja nggak apa-apa. Apa yang kamu rasain dulu pernah nggak jadi simulasi pembina upacara? Dibully dia. Apa yang Ali rasain aja ngadepin Hasya mungkin kan. Ada. Kalau Hasya kita maaf ya udah. Teman itu harusnya dia jadi teman bisa digandeng. Saya dikeroyok Anza gitu. Malah main Batam. Hidup ya. Nanti pertanyaan selanjutnya Bu Alina. Oke, benar. Jadi luar biasa Bapak Ibu, kita dan tidak langsung 15 tahun ini ya kita pernah melakukan tanpa
merasa ada ya maksudnya tanpa kita sadar oh ini loh maksudnya ngomong dulu tuh ini gitu. Oke, ya ini ya Bapak Ibu ya pengertian penjelasannya secara tidak langsung kita mungkin karena sudah melakukan jadi ini gitu pengertiannya. Oke, kemudian ini yang selanjutnya segitiga restitusi. Segitiga restitusi itu ada 3 unsur ya. Yang pertama menstabilkan identitas. Nah tadi kalau misalnya atau anak itu apa ya membuang sampah sembarangan di depan mata ini misalnya yang pertama menstabilkan identitas. Jadi kita ketika kita memanggil anak tersebut kita bilang kalau misalnya anak itu berantem nih karena dia hasil tugasnya dicontek sama temannya misalnya. Terus kita harus gimana sih gitu kan? Cara menyelesaikannya kita panggil anak itu ya Bapak Ibu kita sering lakukan kita latihan anak itu kamu kayak gitu kenapa kamu gitu terus saya dijelaskan alasan kenapa dia bisa bertengkar dengan temannya kita lakukan yang pertama menstabilkan ini setiap orang pasti pernah melakukan kesalahan nanti ada cuplikan video juga kemarin saya sudah melakukan ilustrasi ke anak itu dia dibuat skrip apa namanya seolah dia berantem sama temannya nanti insya Allah ada ya Bapak Ibu videonya kemudian yang kedua validasi kebutuhan yang ketiga menanyakan keyakinan contohnya 106 kemarin dia berantemnya gara-gara ini Bapak Ibu jadi saya kemarin ngasih contoh ilustrasi anak bertengkar dengan temannya karena hasil kerjaannya dicontek dia nggak terima gitu ya terus saya panggil anaknya dia bilang saya sudah susah payah mengerjakan tapi seenaknya temannya mencontek gitu kan kemudian dia karena marah karena emosi dia gebrak meja seperti itu terus saya panggil saya bilang ke anak itu wajar kalau kamu marah itu maksud dari menstabilkan identitas karena setiap orang kalau dibuat emosi kalau misalnya kita sudah berusaha tapi orang lain mencontek jelas kita marah itu maksudnya menstabilkan identitas kemudian validasi kebutuhan jadi kita tahu kenapa sih dia kok bisa marah kenapa kok dia bisa kesal nah, terus yang terakhir menanyakan keyakinan nah kalau di kelas itu kan pasti ada kesepakatan kelas ada keyakinan kelas Bapak Ibu sudah pernah mungkin Bapak Ibu ini ya membuat di kelas gitu ya keyakinan kelas misalnya contohnya bersih jujur nah itu keyakinan kelas tapi minta tolong juga Bapak Ibu untuk membuat satu keyakinan kelas yang pernah Bapak Ibu buat di kelas gitu. Nah jadi itu kembali lagi ke sini kita menanyakan keyakinan kelas ke anak tersebut misalnya ayo keyakinan kelas apa yang kamu langgar nah dia jawab tidak menghargai, tidak menghormati temannya karena memang di keyakinan kelas itu ada respect atau menghormati temannya, menghargai temannya seperti itu terus
keyakinan kelas. Keyakinan kelas itu sama dengan kesepakatan kelas. Sesuatu yang dapat diterapkan di lingkungan kelas tersebut. Pembuatan keyakinan melibatkan semua warga kelas ya berarti Bapak Ibu. Melalui kegiatan curah pendapat. Jadi berpendapat mereka, kita ajak mereka untuk tahu dulu apa keyakinan kelas itu seperti apa. Terus mereka suruh membuat. Mungkin Bapak Ibu sudah pernah ada yang buat keyakinan kelas ya Bapak Ibu ya. Nanti saya minta tolong Bapak Ibu juga untuk satu menuliskan keyakinan kelas yang sudah pernah dibuat semua. Nah, kemudian keyakinan kelas ditinjau kembali dari waktu ke waktu. Kalau memang ada perubahan, ya diperbaiki, dievaluasi. Kemudian kalau tidak ada, berarti ya tetap menggunakannya. Nah, contohnya ini, kemarin saya menggunakan ini buat kelas 6B. Jadi disiplin, kemudian mengerjakan tugas, tepat waktu, bertanggung jawab, gitu ya, tertib, respect itu tadi, kemudian kebersihan. Nah, ini saatnya sekarang kita buat keyakinan kelas. Saya akan membagikan post-it. Ini Bapak Ibu nanti mohon minta tolong Bapak Ibu membuatkan satu keyakinan kelas. Kemudian nanti kalau sudah ditempel sebagai bukti kalau kita semua sudah membuat keyakinan kelas. Satu saja. Mohon maaf, keyakinan kelas juga sebaiknya tidak menggunakan kata jangan dan dilarang. Ya Pak. Belajar kelas buat beda dari ini. Sudah Bapak Ibu ya, nanti ditempel di sini. Minta tolong dokumentasi nanti ketika Bapak Ibu maju ke depan terus melaksanakan tentu ya Bapak Ibu siapa boleh HP-nya Bu Uci atau siapa. Boleh. Oke, dimulai dari mungkin Ibu kelas 1 dulu ya. Siapa Bu Uci? Belum nulis? Nanti kita sama-sama kalau sudah didaftar nanti kita lihat sama-sama hasilnya. Enggak, mohon maaf tidak ditulis nama kan ya Bapak Ibu ya. Jadi nanti kita sama-sama
lihat kalian punya siapa ini. Oke, selanjutnya boleh menyusul. Jangan sama apa Bu? Gimana? Jangan, nggak boleh jangan sama. Jangan dan dilarang. Dilarang membuang sampah. Sebaiknya tidak menggunakan kata itu. Jangan dan dilarang. Lagi. Tunggu Bu Alif, Bu Rofi, nanti saya akan dekat aja dengan bapak-bapak yang sudah sadar. Selanjutnya. Rofi boleh? Rofi belum ya? Berarti satu tidak ada. Jadi Pak bisa balik kalian. Itu tadi. Gimana Lip? Ayo itu langsung Pak Samin buka. Coba, cari Pak. Nah, ngono ya. Ya, memang nggak selesai. Apa itu? Nah, tempat. Nah, Tempat terkira, tempat. Ini Pak. memang di rumah dah. Milik Pak. Tempat dan waktu dipersilakan. Halo Bapak. Iya. Balik. Yang minta lagi sama Bu Ani. Balik, balik. Yang salah. Oh, Bapak tadi sudah baca belum? Belum Pak. Dia tuh kebalik klaimnya itu. Bapak kan dimulai. Itu masih bisa lima. Ya sama aku minta karena kebalik. Dilarang, larang. Jangan. Boleh kalau tidak. Ayo tanya. Mandi udah belum? Apa? Kirain belum. Bel. Maksudnya belum nulis loh Pak. Oke, ini dari luar biasa. Terima kasih Bapak Ibu sudah membuat keyakinan kelas untuk kelas kita. Jadi nanti ini bisa dipakai, bisa digunakan nanti di ajaran baru. Kita baca sama-sama ya Bapak Ibu ya. Yang pertama, sebelum KBM atau kegiatan belajar mengajar, lingkungan kelas harus bersih dari sampah dan suasana kelas harus tenang. Dari Bapak Ibu ya, jelas karena kenyamanan itu penting. Kemudian keluar dan masuk kelas dengan izin guru. Kemudian menjaga kebersihan kelas, sama yang Bapak Ibu ya. Berarti kita sudah ada jadwal piket ya. Kelasnya insya Allah berjalan ya Ibu ya. Anak-anak piket ya. Kemudian, oke selanjutnya silakan angkat tangan ketika ingin ke kamar mandi. Biasanya seperti itu nggak Bapak Ibu selanjutnya. Oke, selanjutnya sopan terhadap guru dan sopan terhadap guru, menjaga kebersihan dan disiplin waktu. Ya, dari Bapak Ibu. Kemudian mengumpulkan tugas tepat waktu. Tugas. Kemudian datang dan pulang tepat waktu. Pulangnya itu kadang gaya gitu. Oke. Kemudian selanjutnya menjaga barang dan meletakkan barang sesuai tempatnya. Oke. Ya. Kemudian mengumpulkan tugas harus tepat waktu. Oke. Ya. Ya. Biasanya begitu ya Bu ya.
ya Bu ya. Oke. Nah biasanya kalau seperti itu ada hukumannya nggak? Atau ada sanksi atau ada apa gitu? Diingatkan saja. Baru ada sekali. Berarti anak sudah ada alarm gitu ya Bu ya. Oke, terus selanjutnya bekerja sama menjaga kebersihan. Oke. Kemudian datang tepat waktu. Oke, menghargai teman. Ya. Kemudian tepat waktu dalam mengerjakan tugas. Ya, ya. Kemudian tidak terlambat untuk datang. Disiplin dalam berseragam. Nah biasanya di Bapak Ibu seragam kan kita udah ditentuin Senin, Selasa, Rabu, Kamis, Jumat, Sabtu. Kadang ada anak yang pengen pakai kerudung beda gitu kan, yang ada colok gitu. Itu kadang yang memang harus kita ingatkan ya Bapak Ibu. Kemudian berbuat sopan terhadap guru. Ini nih. Iya. Nah sekarang yang penting juga kalau misalnya masuk ke kantor, nah itu yang sering menjadi ini ya Bapak Ibu ya, menjadi pengingat kita juga, mungkin kita sama-sama ada yang mengingatkan. Kalau masuk kantor ini yang luar biasa, Bu, ada Bu ini nggak? Itu kan Allah, nah iya. Cuma itu ya. Nah itu yang menjadi PR kita Bapak Ibu. Nah gimana caranya kita